Halo, ini adalah video keempat dari rangkaian video Accounting Information System and Development. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Entity Relationship Diagram, atau yang lebih dikenal dengan ERD. ERD adalah sebuah diagram yang menggambarkan informasi mengenai data yang kita simpan, kita buat, dan kita pakai dalam bisnis proses. Nah, di dalam data tersebut, kita dapat menyebutnya dengan entity atau entitas, di mana entitas ini tidak terbatas kepada orang, ataupun company, ataupun tempat, tapi dia itu jauh lebih besar, di mana entitas ini menggambarkan kategori data yang kita simpan. Adapun beberapa notasi yang kita pergunakan dalam ERD. Yang pertama, ada kotak yang biasanya akan mendeskripsikan entitas. Kotak entitas ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu judul dan bagian isi dari kotak tersebut. Nah, judul di sini merupakan kolom di mana kita dapat mengisinya dengan nama entitas, sedangkan bagian bawah merupakan kolom di mana kita mengisi mengenai atribut. Atribut adalah deskripsi karakteristik yang dapat mendeskripsikan dari entitas yang terdapat pada judul. Nah, atribut dibagi menjadi tiga, yaitu atribut dapat digolongkan sebagai primary key, foreign key, ataupun atribut biasa. Primary key merupakan atribut yang harus unik, di mana atribut ini dapat mendeskripsikan entitas tersebut. Sedangkan foreign key merupakan primary key dari entitas lain yang dipergunakan di dalam entitas tersebut. Lalu yang kedua, ada dua tipe entitas. Yang pertama ada master dan yang kedua adalah transaction. Master adalah entitas yang dapat berdiri sendiri dan cenderung data-data di dalamnya merupakan data-data yang tidak dinamis. Sedangkan untuk transaction merupakan entitas yang muncul karena adanya suatu triggering effect dari sebuah proses bisnis, di mana transaction ini memiliki nilai yang cukup fluktuatif. Berikutnya ada notasi relationship. Relationship ini digambarkan dengan garis lurus, di mana setiap relationship ini memiliki cardinality-nya masing-masing. Cardinality ini menjelaskan nilai yang terdapat antara relationship tersebut. Nah, pada kali ini ada beberapa cardinality yang sering digunakan dalam ERD. Yang pertama ada 0 to 1, yang digambarkan dengan bulat dan garis. Nah, bulat dan garis ini menggambarkan bahwa nilai minimal yang harus dimiliki adalah 0, sedangkan nilai maksimalnya adalah 1. Yang kedua, ada 1 to 1. Hal ini menggambarkan bahwa nilai yang harus dimiliki oleh relasi tersebut adalah 1 dan harus 1, tidak dapat lebih ataupun tidak dapat kurang. Yang ketiga, ada 0 to many. 0 to many digambarkan dengan bulat dan gambar siku lancip, di mana hal ini menggambarkan bahwa minimal data yang dimiliki adalah 0, sedangkan maksimal datanya adalah banyak, ataupun tidak terhingga. Dan yang terakhir, yang sering dikenal adalah one to many. One to many menggambarkan bahwa nilai minimal yang harus dimiliki sebuah relationship adalah 1, dan nilai maksimalnya adalah banyak. Berikut adalah contoh soal dari ERD. Kalau misalnya kita melihat proses bisnisnya, ada beberapa data yang akan kita simpan, seperti yang pertama, bahan baku. Terus yang kedua, ada di quotation. Dan berikutnya, ada data supplier. Setelah itu, kita juga akan menyimpan data dari purchase order. Berikutnya, akan ada bukti bahan masuk. Dan ada pula bukti kas keluar. Oke, saya akan menjelaskan mengenai ERD dari proses bisnis tersebut. Dapat kita lihat bahwa pada supplier diinisialisasikan dengan MS. Sebagaimana yang tadi telah saya jelaskan, MS ini menunjukkan bahwa dia adalah sebuah master, di mana data-datanya cenderung lebih tetap. Terus, ada TR quotation. TR quotation ini berarti menggambarkan transaksi dari quotation tersebut. Pada ERD ini dapat kita lihat bahwa pada TR quotation, kita memiliki FK dari supplier ID. Ini menggambarkan bahwa quotation tersebut mengambil data dari data supplier, yakni supplier ID-nya. Di sini dapat kita lihat juga relasi dari supplier ke quotation dan quotation ke supplier. Jika kita akan membicarakan relasi dari supplier ke quotation, berarti kita harus melihat cardinality yang menempel pada entity TR quotation. Sedangkan
ketika kita akan melihat cardinality dari quotation ke supplier, berarti kita akan melihat cardinality yang menempel pada entity supplier. Pada contoh soal ini, dapat kita lihat bahwa satu supplier dapat memiliki satu sampai banyak quotation. Dan satu quotation pasti dimiliki oleh satu dan hanya satu supplier. Hal ini juga yang berlaku pada relasi-relasi lain dan entitas-entitas lain yang terdapat PK dan FK-nya. Sampailah kita pada penghujung dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Dan jangan lupa mengerjakan exercise yang telah diberikan.